Halo, assalamualaikum. Di sini ada yang kayak saya nggak? Maksudnya lebih suka smartwatch square alias kotak. Atau HP-nya kadang pakai iPhone, kadang Android, jadi butuh watch kotak yang bisa dipakai di keduanya. Kalau butuh yang fiturnya paling lengkap, tapi harganya masih cincai, kamu lagi nonton video yang tepat. Ya, ini dia Huawei Watch V3, smartwatch berbentuk square pertama dari Huawei dengan desain yang stylish dan tentu saja baterainya tahan lama. Smartwatch ini kini resmi masuk Indonesia dan belum apa-apa sudah bikin saya betah aja nih makainya. Yang lagi kamu lihat ini adalah varian warna hitamnya dengan frame pinggir body berwarna dark grey dan berbahan logam. Saya suka dengan watch yang tipis begini, FYI ketebalannya itu hanya 9,9 mm. Oke, kita langsung bahas detail per bagian ya. Dimensi bodinya adalah 43 mm jika dihitung diagonalnya dengan bobot yang hanya 26 gram jika dihitung tanpa strap. Di sisi kiri terlihat ada dua lubang berupa garis memanjang yang merupakan speaker grill dari Watch V3 ini. Yes, kamu nggak salah dengar, smartwatch ini sudah punya fitur Bluetooth calling alias bisa jadi handsfree buat bertelepon. Di sisi kanan, mulai dari yang paling atas ada tombol navigasi, bisa ditekan dan juga bisa diputar buat scrolling atau zoom in and out. Lalu ada lubang mikrofon dan tombol shortcut yang secara default berfungsi untuk masuk ke menu workout. Varian ini punya strap rubber yang sporty dengan bakel logam dan sebuah ring karet untuk menahan sisa ujungnya. Untuk melepas strap, tinggal tekan semacam tombol di sisi bawah watchnya, dan untuk memasangnya cukup didorong kembali sampai terdengar bunyi snap. Varian warna yang tersedia juga beragam, yang strap rubber ada warna hitam, hijau, moon white, dan juga pink. Untuk yang strap nilon, ini warnanya abu-abu ya, dan bahan strapnya hypoallergenic, jadi bakal nyaman dipakai, dan gak bikin gatal ataupun alergi. Smartwatch ini sudah waterproof tentu dengan ketahanan hingga tekanan 5 atm, jadi aman juga untuk dipakai berenang. Build quality, bagi saya dari dulu ini adalah sektor yang justru jadi keunggulan Huawei alias solid terasa meski finishingnya lembut. Layarnya sendiri AMOLED dan berdimensi 1,82 inci dengan kerapatan 347 ppi. Screen to body ratio-nya mencapai 77%, jadi display areanya luas dan juga kualitasnya cakep. Always on display ada dan stylenya sesuai watch face yang dipilih, serta di Huawei Watch V3 ini watch face-nya animated ya. Raise to wake juga ada serta responsif. Dan kita bisa memadamkan layar ini ketika menutupnya dengan telapak tangan kita. Kabar baiknya, auto brightness juga ada dan dengan kecerahan hingga 1500 nits, outdoor visibility-nya juga sangat jelas dan usable ya. Dengan kontras yang baik khas panel AMOLED. Untuk fungsi kesehatan, Watch V3 ini sudah dibekali Huawei TrueSync 5.5 yang memiliki kemampuan memonitor matriks kesehatan seperti heart rate, SpO2, sleep, stress, dan juga female menstrual cycle. Battery life diklaim hingga 10 hari, dan saat saya menulis naskah video ini, sudah saya pakai 1 pekan penuh, baterainya masih tersisa 41%. Menariknya, di setiap pilihan watch face, ada info mengenai power levelnya. Ini sebagai indikator apakah watch face tersebut memiliki penggunaan daya rendah atau cukup tinggi. Dan yang saya suka, saat ingin berpindah smartphone yang dipadankan, kita tak perlu melakukan reset data. Selama di tiap smartphone itu kita memakai Huawei ID yang sama, bisa. Dan ini memudahkan buat saya switch dari Android ke iPhone dan sebaliknya. Saat dipadankan dengan smartphone Android, kita dapat beberapa fitur ekstra, semisal quick reply yang bisa membalas SMS dan juga pesan WhatsApp langsung dari Watch V3 ini. Pastikan saja kita sudah buat template balasan yang sering dipakai ya. Dan di Android ini pula, kita bisa transfer file audio ke jam tangan pintar ini. Mengingat Watch V3 ini punya loudspeaker kan, jadi bisa digunakan memutar audio secara mandiri juga. Selain mengatur playback media player di smartphone. Selidik punya selidik, ternyata bisa pairing ke Bluetooth earphone juga loh. Mantap ini mah ya. Jadi punya fungsi sebagai media player juga ya watch ini. Nah, smartwatch ini sendiri sudah mengusung Harmony OS 4.0 dengan user experience terbaru di mana dalam beberapa hal feels-nya sudah seperti sebuah smartphone. Semisal dengan double press di crown-nya ini, muncul task manager yang sangat familiar berupa deretan cards yang membuat kita bisa cepat berpindah antar task. Sementara tekan crown-nya sekali akan membawa kita masuk ke menu lengkap dengan layout grid dan dapat di zoom in and out dengan memutar crown-nya tadi.
Navigasi dari home atau watch face-nya juga sudah pakai best practices yang biasa dipakai di smartwatch. Jadi kita akan dengan mudah membiasakan diri menggunakan Huawei Watch V3 ini. Kita bisa buka deretan card dengan menggeser watch face ke arah kiri ya. Cards yang muncul bisa diubah urutannya dan dipilih juga cards apa saja yang perlu dimunculkan dan apa yang tidak. Serta konten beberapa card dapat di-custom sesuai kebutuhan. Pilihan watch face-nya sendiri sangat beragam ya tentunya, dan ada satu seri khusus watch V3 dengan berbagai gaya, mulai dari yang menonjolkan fashion atau dengan informasi alias metrik yang lengkap dalam sekali pandang. Kita bisa simpan banyak pilihan watch face juga karena kan jam tangan pintar ini memiliki storage mandiri tadi. Saya sendiri biasa memanfaatkan wearables untuk tracking aktivitas saya yang memang butuh olahraga seiring bertambahnya umur dan tentu saja kelola asupan nutrisi juga. FYI, saya lagi ngurang-ngurangin asupan susu pada kopi yang saya konsumsi. Targetnya hanya 3 kali seminggu lah saya bikin latte, sisanya kopi hitam terus. Dan saya catat asupan saya ini di aplikasi Huawei Health pada fitur Stay Fit Calorie and Weight Management. Ini bakal cocok juga buat kalian yang lagi program diet atau lagi bulking ataupun cutting. Sementara untuk olahraga, saya sudah sangat familiar dengan info yang dimunculkan oleh wearables Huawei. Karena memang sangat lengkap ya, bahkan bisa menghitung masa pemulihan atau recovery untuk setiap sesi workout yang selesai dilakukan. Ada pilihan 102 mode workout di sini dan juga ada 200 lebih personal fitness course yang bisa diakses secara gratis yang sudah menyediakan cara-cara olahraganya dan juga panduannya. Ini bakal cocok kalau lagi malas olahraga keluar rumah. Nah, jika berolahraga di luar ruangan, kita juga bisa memanfaatkan GPS yang tertanam di Huawei Watch V3 ini. Selain buat melihat trek yang sudah dilalui, kita juga bisa menggunakannya agar tak tersesat. Fitur track back ini serius jadi pembeda di smartwatch milik Huawei. Dan penguncian lokasi untuk GPS juga terbilang cepat ya. Artinya penerimaan sinyalnya prima karena memang mendukung 5 satelit untuk positioningnya. Buat yang suka lari, ada fitur baru namanya Track Run Mode yang gunanya memberikan data lari kita sesuai lintasan lari yang lebih akurat berkat dukungan GPS-nya tadi. Dan saat kualitas tidur mulai menurun, saya manfaatkan watch ini untuk mengukur durasi dan level tidur saya dalam semalam sampai akhirnya bisa normal kembali. Didukung dengan True Sleep 4.0, data yang dikasih di jam ini lebih akurat lagi dan bisa kasih hasil analisa dan rekomendasi tidur buat kita. Ada fitur yang sebelumnya saya coba di Huawei Watch GT4, ternyata juga dibawa ke Watch V3 ini. Fiturnya yaitu Sleep Breathing Awareness yang bisa mendeteksi adanya sleep apnea, yaitu kelainan saat tidur di mana kita tiba-tiba berhenti bernafas. Selain itu, Pulse Wave Arrhythmia Analysis juga tetap hadir. Ini adalah fitur untuk mendeteksi kelainan denyut jantung. Kalau yang ringan-ringan, bisa kita lihat langsung di card untuk Activity Ring Tracker, di mana kita bisa lihat juga target harian kita untuk kalori yang terbakar, durasi workout, dan jumlah aktivitas bangun dari tempat duduk. Apakah sudah terpenuhi atau tidak? Ini seminimal-minimalnya target yang sebaiknya dipenuhi nih. Kalau mau dibahas lebih lengkap lagi, bisa sih sebetulnya, cuma pastinya panjang banget jadinya video kali ini. Tapi, sebagai mantan pengguna Apple Watch SE, saya bisa merekomendasikan Watch V3 ini sebagai alternatif bagi para pengguna iPhone dengan budget yang lebih terjangkau, namun malah lebih lengkap dalam banyak hal. Tentu saja di luar masalah ekosistem ya. Ingat, Huawei Watch V3 ini bisa dipindah-pindah loh pairingnya dari iPhone ke Android maupun sebaliknya. Tentunya dengan battery life yang berkali-kali lipat karena smartwatchnya Huawei memang terkenal dengan daya tahannya yang lebih dari sepekan. Jadi aman dan tentram dibawa trip meskipun nggak bawa charger. Ukurannya sendiri ada di antara Apple Watch SE 40 dan 44 mm, namun punya bentang layar yang lebih besar dari keduanya, plus lebih tipis pula. Selisih harganya juga lumayan banget, apalagi kalau dipinang dengan promo yang akan saya infokan di deskripsi video kali ini. Sungguh sulit sekali menampik pesona dari Huawei Watch V3 ini, terutama karena saya sangat suka smartwatch berbentuk square, sporty dengan layar vibrant, dan punya kontras yang baik di dalam dan luar ruangan. Ditambah UX yang smooth dan fitur kesehatan serta konektivitas yang lengkap,
yang didukung dengan battery life yang sangat mumpuni. Huawei Watch V3 ini sudah bisa dibeli mulai dari Rp1.999.000 dengan bonus gratis TWS Huawei FreeBuds SE2 dan juga ada layanan VIP service untuk 1 tahun. Selain Watch V3, Huawei juga meluncurkan Huawei Watch GT4 41mm varian baru dan Huawei Free Clip warna baru juga. Nah, kalau kamu setuju dan kalimat-kalimat yang jadi kesimpulan saya, jangan lupa cek link di deskripsi ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan promo launchnya. Oke sip, dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.